Ya, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa di pembelajaran elektif di semester yang kedua ini. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa berbeda dari pertemuan elektif di semester 1, untuk di semester 2 ini kita tidak melakukan seperti yang sudah kita lakukan. Ya, karena melihat dari pengalaman di semester 1 kemarin, banyak hal-hal yang tidak maksimal kita lakukan selama pembelajaran online gitu ya. Maka dari itu di semester 2 ini kita akan melakukan workshop gitu ya untuk pembelajaran sesi elektif ya. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa tema menarik yang tentunya sangat penting untuk anak-anak semua pelajari gitu ya. Nah, untuk pembelajaran elektif pertama ini, workshop kita adalah tentang plagiarisme. Ibu yakin anak-anak semua sudah pernah mendengar yang namanya plagiarisme, tetapi pasti kita masih bingung seperti apa plagiarisme itu. Nah, maka dari itu kita akan belajar lebih lanjut di sesi elektif kali ini. Silakan anak-anak boleh mengambil buku, mengambil pulpen, ya, untuk anak-anak bisa mencatat jika ada hal-hal penting, dan ibu harapkan kalian bisa menyimak dengan baik sampai akhir, gitu ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang plagiarisme, ada hal-hal penting yang anak-anak pun harus ketahui gitu ya. Dalam proses belajar, guru sebenarnya adalah seorang fasilitator atau pendamping gitu ya. Dan siswa diharapkan menjadi pihak yang lebih aktif dan inquiry dalam belajar gitu ya. Jadi pembelajaran itu bisa kita pusatkan kepada siswanya, sehingga diharapkan siswa itu harus lebih aktif. Nah, silakan anak-anak lihat di gambar ini ya. Siswalah yang memanjat tangganya gitu ya. Jadi guru di bawah membantu siswa mendorong tangganya, tapi yang memanjat ke atas itu adalah siswanya ya. Nah, sehingga diharapkan anak-anak semua hilangkan paham bergantung kepada guru, tetapi siswa pun harus lebih aktif dalam belajar gitu. Hilangkan kebiasaan menghafal ya. Ibu yakin anak-anak di sini pasti masih sering yang namanya menghafal. Hilangkan kebiasaan menghafal, karena menghafal itu bisa membunuh kreativitas siswa gitu ya. Nah, dalam menyikapi berbagai isu, anak-anak diharapkan memiliki skill HOTS ya. Apa itu HOTS? Yaitu higher order thinking skill ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu bisa meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta gitu ya. Jadi ketika muncul satu topik, satu permasalahan, silakan anak-anak coba melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan mencoba menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan satu solusi atau hasil gitu ya. Nah, di masa sekarang di mana banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, itu penting sekali untuk kamu memiliki yang namanya berpikir kritis. Ketika muncul satu masalah, silakan pikirkan baik-baik, kemudian temukan solusi untuk permasalahan itu. Ya, seperti yang kita tahu di internet itu banyak sekali informasi dan tidak sedikit ada fitnah, propaganda, hoax, dan lain sebagainya. Maka kamu sebagai siswa harus punya critical thinking untuk melihat dan memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang sebenarnya itu tidak benar gitu ya. Sehingga dari informasi itu kamu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi atau menanggapi isu-isu global yang sedang terjadi gitu ya. Seperti sekarang sedang terjadi pandemi corona gitu ya. Kamu harus pintar-pintar melihat mana informasi yang benar, mana yang tidak. Jangan sampai kita ikut aliran-aliran yang tidak benar misalnya gitu ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang plagiarisme dan juga nanti akan kita berlatih gitu ya. Oke. Sebenarnya apa itu plagiat? Ya, kita sering mendengar kata plagiat, plagiarisme. Sebenarnya apa sih itu plagiat? Plagiarisme itu sama dengan mencuri ya. Mencuri apa? Mencuri karya orang lain gitu ya. Mencuri baik tidak? Jelas tidak baik ya. Jadi
Plagiarisme itu adalah menggunakan ide atau karya orang lain tanpa mencantumkan kredit si penulis atau si pengarang asli. Sederhananya dia mengambil karya orang lain. Itu bisa berupa pendapat ataupun bentuk yang lainnya. Misalnya dia mengambil cerita, gambar, puisi dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mencantumkan sumber atau referensi yang asli gitu ya. Jadi dia hanya mengcopy, tapi dia tidak bilang bahwa oh ini saya ambil dari si ini gitu, tapi dia justru mengklaim bahwa itu adalah punya dia. Nah itu sama dengan mencuri gitu ya. Nah kalau kita lihat fakta yang terjadi di sekitar kita, khususnya di Indonesia sendiri, itu masih banyak sekali kasus plagiarisme gitu ya, bahkan khususnya dalam dunia pendidikan ya. Kalau kita di sekolah, kita sering melihat ya siswa atau mahasiswa yang mencuri hasil karya teman-temannya gitu ya. Kita sering dengar, wah sudah kepepet waktu, akhirnya oh ya minta dulu tugasmu saya salin gitu ya, atau minta dulu tugas membantu saya gitu ya. Padahal sebenarnya kita melakukan plagiarisme gitu, karena kita mengambil jawaban teman kita gitu. Para contekers ya, orang-orang yang menyontek ini umumnya akan mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Sementara orang yang dicontekin ya atau si korban seringkali ya mungkin ada yang nilainya masih sama, tapi kadang pula nilainya jauh lebih kecil daripada contekers ini. Kasihan juga ya, padahal dia yang capek berpikir ya. Satu sisi itu menguntungkan para contekers, tapi di sisi lain dia merugikan orang lain. Dia tidak kerja apa-apa, tapi justru dia yang dapat nilai yang bagus gitu ya. Nah, mencontek itu kalau dilihat dari sikap aspek sikap, maka tentu tidak baik ya. Plagiat sangat tidak baik, apalagi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Ketika itu mulai sekali dua kali dilakukan, kemudian lama-lama menjadi teratur untuk dilakukan, oh itu sangat tidak baik sekali ya. Jadi ketika seorang menganggap plagiat sebagai hal yang sepele, itu bisa diprediksi bahwa kedepannya orang tersebut pasti memiliki rasa tidak menghargai sesamanya ya, dan kemudian dia juga bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, walaupun cara-cara itu tidak benar, tapi dia bisa menghalalkannya ya. Bayangkan kalau motivasi seorang siswa itu datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan nilai bagus, kemudian dia pun mentoleransi mencontek sebagai tindakan yang sepele-sepele saja. Bahaya sekali itu ya, dan ibu harap tidak ada di antara kalian yang berpikir seperti itu gitu ya. Kamu harus tahu bahwa mencontek itu tidak hanya sekedar mencuri ternyata. Kenapa? Karena ketika kita mencontek itu juga adalah berbohong. Berbohong kepada diri sendiri, orang tua, guru, dan orang lain. Misalnya ketika kamu mendapatkan nilai 100, padahal sebenarnya itu bukan pekerjaan kamu gitu ya. Secara tidak langsung kamu sudah berani berbohong kepada guru. Ya kan, kamu mengklaim bahwa oh ini punya saya, padahal bukan. Berani berbohong kepada temanmu, kepada orang tua, bahkan kepada dirimu sendiri. Kamu sebenarnya tidak tahu dan tidak melakukan apa-apa, tapi kamu berbohong bahwa kamu melakukan sesuatu, kamu tahu sesuatu, itu berbohong ya. Nah mari kita berpikir holistis atau menyeluruh ya. Dari mana bibit-bibit koruptor itu bermunculan sih sebenarnya? Kita sering lihat ya di berita-berita sering muncul berita tentang koruptor ditangkap. Nah sebenarnya dari mana sih bisa ya seorang melakukan tindakan korupsi sampai bermiliaran juta gitu ya. Nah berangkat dari pengertian plagiarisme adalah pencuri, bibit-bibit para koruptor ini sebenarnya banyak ditanamkan sejak bangku sekolah ya, di mana masa itu adalah masa kalian sekarang gitu ya. Ketika seorang siswa sudah berani menyontek, artinya dia mencuri karya orang lain, berani membohongi guru, orang tua ya. Maka kelak kalau dia sudah punya pekerjaan, punya jabatan, punya sesuatu yang bisa dikuasai, bukan tidak mungkin dia akan menjadi seorang koruptor. Karena dari awal dia sudah berani melakukan tindakan-tindakan pencurian ya. Jadi hati-hati di situ ya. Nah, dari penjelasan di atas
Jadi ibu harap kamu bisa paham ya, kenapa plagiat atau menyontek itu sangat dilarang, khususnya di sekolah kita. Ya, karena ketika kamu berani menyontek atau melakukan plagiat, ya, sanksinya bisa jadi pengurangan nilai, gitu ya. Tetapi besar kemungkinan pasti akan diproses lebih lanjut dengan sanksi yang lebih berat. Misalnya, fail atau tidak lulus di satu pelajaran, gitu ya. Kemudian berhadapan dengan konselor, diberikan surat peringatan, bahkan bisa jadi dikeluarkan dari sekolah. Jadi anak-anak, ibu harap kalian bisa punya pemikiran untuk say no to plagiarisme, gitu ya. Jadilah pribadi yang berintegritas. Walaupun sekarang kita belajar dari rumah, belajar online, kemungkinan untuk menyontek itu punya peluang yang sangat besar, tapi jadilah pribadi yang berintegritas, ya. Iya saat iya, tidak di saat tidak, gitu ya. Walaupun tidak ada yang melihat, kalian tahu bahwa kalian harus menjadi pribadi yang punya integritas. Itu nilai yang tidak akan hilang daripada kalian ketika kalian pelihara dari kecil, gitu ya. Nah, bagaimana kita menghindari plagiarisme? Tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita belajar mengerjakan tugas, banyak sekali godaan atau peluang untuk kita plagiat atau menyontek. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Silakan anak-anak catat bahwa cara kita menghindari plagiarisme adalah kita perlu tahu sebenarnya plagiarisme itu jenis-jenisnya apa saja, ya. Kemudian sebenarnya tidak salah ketika kita mungkin ingin mengambil atau terinspirasi dari karya orang lain, tetapi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar, gitu ya. Misalnya dengan melakukan parafrase, memberikan sitasi, menggunakan kutipan langsung, dan menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Nah, bagaimana itu kita akan belajar satu persatu. Ini jenis-jenis plagiarisme, lebih detailnya boleh kamu baca sendiri, ya. Tetapi yang sering kita lakukan adalah budaya copy paste, ya. Kita mengcopy, kita menyalin punya teman dan kita tempel di punya kita tanpa mengubah, copy paste, gitu ya. Atau mungkin kita find replace, kita ganti sedikit, gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kita menyalin punya teman kita, ya. Kemudian jenis-jenis plagiarisme yang lain, ini ada beberapa yang sudah dijelaskan. Silakan anak-anak sendiri boleh baca dan menyimak, gitu ya nanti. Nah, kita masuk di parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase dapat diartikan sebagai menulis atau merangkai ulang suatu tulisan atau ide orang lain dengan menggunakan kata-kata kita sendiri tapi tidak mengubah makna aslinya. Ya, singkatnya kita membaca ide atau tulisan orang lain, kemudian kita pahami makna yang disampaikan. Kemudian kita mencoba menuliskan kembali dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Tetapi tetap kita harus menuliskan sumbernya atau sitasinya. Misalnya nih, ibu mengambil ide pemikiran dari Pak Ian, maka ibu akan menuliskan Ian dalam kurung tahunnya, misalnya tahun sekarang 2021, mengatakan bahwa hidup adalah anugerah, dan seterusnya. Jadi kelihatan, ternyata Ibu Dea ini mengambil ide pemikiran dari Pak Ian untuk dituliskan di tulisannya. Itu nggak apa-apa, karena kita menuliskan sumber terpercaya, kita memakai parafrase, gitu ya. Nah, ini ada tools atau semacam alat yang bisa kalian lakukan untuk mengecek apakah tulisan kalian itu sudah termasuk mengplagiat atau belum, gitu ya. Karena kan jelas supaya ketika kita menulis suatu karya, ya, mungkin nanti ketika kamu sudah kuliah menulis skripsi, kamu perlu ngecek nih, jangan sampai ada tulisan saya yang ternyata memplagiat orang lain. Maka kamu bisa gunakan tools ini, plagiarism checker tools, ya. Itu banyak, ini ada beberapa logonya, bisa kamu cari sendiri nanti di internet, gitu ya. Kemudian sitasi. Apa itu sitasi? Ya, jadi sitasi itu kurang lebih semacam daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang kita kutip atau kita rujuk, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya kita di awal kalimat, kita ambil idenya Pak Ian. Pak Ian itu kan namanya Ian Sianipar, gitu ya.
kita mengambil idenya Pak Ian untuk kita tuliskan di tulisan kita. Ya, kalau kita mau di awal kalimat kita bisa tuliskan seperti yang sudah dituliskan dalam cyanipar, kemudian tulis tahunnya. Jadi perlu kamu ketahui bahwa nama yang ditulis bukan nama awal tapi nama belakang gitu ya, nama belakang, kemudian kita tuliskan tahunnya. Cyanipar mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Oh, jadi orang bisa tahu, oh ini idenya atau pemikiran dari Pak Cyanipar gitu ya. Kalau kita mau citasi di tengah kalimat juga sama gitu ya, kita tuliskan nama belakang dan juga tahunnya. Setelah melakukan observasi, Cyanipar mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau di akhir kalimat juga bisa, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi kodratnya. Cyanipar 1859 gitu ya. Kemudian sitasi, setiap sitasi yang kita tuliskan wajib dicantumkan di daftar pustaka. Ibu yakin kalian sudah tahu ya daftar pustaka itu yang seperti apa. Biasanya di akhir buku itu ada tulisan sumber-sumber referensi di daftar pustakanya gitu. Nah, itu bisa kamu lihat itu contohnya. Kemudian yang perlu kalian catat juga adalah penggunaan nama di sitasi itu nama akhir ya. Selalu nama akhir, bukan nama awal atau nama tengah, tapi kita menggunakan nama akhir gitu. Nah, untuk format citasi dan referensi yang umum digunakan adalah menggunakan format APA generasi ke-6. Tulisannya APA ya, bacanya APA generasi ke-6. Itu bisa kalian lihat, itu banyak sekali di internet. Bahkan di Microsoft Word pun seharusnya itu sudah terkoneksi dengan bagaimana kita menuliskan. Mungkin nanti di pelajaran TIK atau mungkin ketika kalian sudah SMA, sudah kuliah, kalian akan belajar lebih lanjut mengenai format-formatnya gitu ya. Nah, kutipan langsung. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita pun juga belajar kalimat langsung. Sebenarnya ini maknanya sama aja sih, karena kita menuliskan pendapat dari atau perkataan dari orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita menuliskan kutipan langsung di tulisan kita. Kalau kita mengetik di komputer, di Word gitu ya, kita pasti punya format khusus untuk menuliskan kutipan langsung, yaitu dia tulisannya agak masuk, kemudian spacingnya 2 gitu ya, dan tidak pakai tanda petik 2 karena kita sudah menuliskan di atas. Jadi ini bisa kelihatan bahwa oh ini adalah kutipan langsung gitu ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tidak mengubah teks sedikit pun ya, jika kamu tidak bisa melakukan parafrase. Kalau tadi kita lihat ya, kita sudah belajar tentang parafrase ya, kita menuliskan kembali sesuatu dengan kalimat kita sendiri. Tetapi mungkin ketika itu sulit kita lakukan, maka lebih baik kita melakukan kutipan langsung, yaitu tidak mengubah sedikit pun dari kata-katanya, tetapi kita tuliskan juga citasinya atau sumbernya. Maka itu bisa dilihat sebagai kutipan langsung gitu. Nah, referensi itu pada prinsipnya banyak sekali informasi, banyak sekali sumbernya, baik itu di website, baik itu di buku, bahkan sekarang ada buku digital, artikel, blog, film, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sangat disarankan bahwa di dalam pembuatan referensi dan daftar pustaka kalian menuliskannya dengan baik. Silakan anak-anak boleh mengikuti format-format teknis penulisannya gitu ya. Nah, di sini ada referensi website yang disarankan. Kenapa disarankan? Karena dia ini pengaturannya itu juga terpercaya, ditulis oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, dan tidak mudah untuk diubah oleh pihak-pihak tertentu. Nah, gunakan domain website yang seperti yang tertulis dalam ini. Misalnya .edu untuk edukasi, .school untuk sekolah, SCH tulisannya, org untuk organisasi, .com komersial itu biasanya untuk website official resmi. Jadi hanya yang punya saja yang bisa mengedit. Kemudian gov atau government atau pemerintah gitu ya. Nah, ada pula referensi website yang tidak disarankan, apalagi untuk kamu menuliskan di
karya atau tulisan-tulisanmu. Misalnya Blogspot dan WordPress. Kenapa? Karena siapa saja itu bisa membuat blog gitu ya. Misalnya nih, ibu mau bikin satu blogspot nih. Ibu mau bikin tentang bagaimana vaksin bekerja gitu ya, ibu tuliskan. Nah, sebenarnya apa yang ibu tuliskan itu tidak bisa 100% dipercaya karena ibu bukanlah orang ahli di bidang vaksin gitu ya. Ibu hanya mungkin menerka-nerka atau mungkin mengumpulkan informasi dari yang sudah ada, tapi sebenarnya ibu bukan seorang ahli di bidang itu gitu. Makanya apa yang ditertulis di Blogspot, di WordPress itu kurang bisa dipercaya karena walaupun itu mungkin bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi dia bisa membuat tulisan itu. Kemudian Wikipedia, nah ini kita sering dengar ya, itu juga tidak disarankan karena itu bisa diedit oleh semua orang gitu ya. Jadi di Wikipedia itu informasinya bisa kamu edit sendiri gitu. Kemudian website-website lain dengan rating yang kecil, nah itu tidak disarankan untuk kamu mengambil informasi dari situ ya. Tetapi kalau misalnya mungkin kamu perlu baca-baca hanya sekedar untuk menambah pengetahuan atau referensi, tapi tidak disarankan untuk mengambil data-data terpercaya atau ilmiah dari situ gitu ya. Oke, ini sudah Wikipedia, Blogspot, WordPress itu sangat mungkin untuk memberikan informasi yang tidak akurat, bahkan mungkin bisa memberikan hoax, bisa memberikan pemicu untuk adu domba, hal-hal berbau sara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang mari kita refleksikan, apakah tindakan mencontek di sekolah itu dikatakan sebagai plagiat? Jelas ya. Nah, menurut kamu itu baik atau tidak? Tentu saja itu tidak baik karena itu mencuri. Jadi sekarang, bagaimana kamu melihat dan merespon tindakan mencontek itu yang mungkin sering terjadi di sekitar kamu atau bahkan kamu sendiri pernah melakukannya? Ya. Mungkin kalian semua di sini pernah yang namanya mencontek gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita sekarang melihatnya? Setelah kamu belajar tentang plagiarisme, tentang mencontek ini, bagaimana sikap kita? Ya, silakan coba anak-anak refleksikan ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan dan ini juga akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi setelah kita melihat, kita belajar mengenai plagiarisme ini ya, maka dari itu penerapannya adalah usahakan di setiap tugas-tugas sekolah kamu, baik itu ketika disuruh membuat PPT, makalah, laporan, silakan kamu menerapkan parafrase, sitasi dan referensi gitu ya, bukan copy paste. Parafrase, sitasi dan referensi, ingat selalu itu PCR gitu. Kemudian bijaksanalah dalam menyortir informasi dari website dan disarankan domain-domain yang terpercaya seperti yang tadi ibu sudah berikan gitu ya. Nah, sekarang refleksikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan di sebelumnya. Kemudian nanti silakan kamu buat esai 1-2 halaman ya, yang akan kamu kerjakan gitu ya. Nah, tugasnya ini mulai kamu kerja sekarang, yaitu membuat satu esai atau paper kira-kira 1-2 halaman dengan topik yang bebas, yang edukasi. Jadi misalnya kamu mau ngambil topik tentang COVID-19, tentang vaksin, tentang WHO, tentang kejadian bencana alam dan lain sebagainya, banyak sekali. Atau mungkin kamu mau ngambil tentang di daerah Toraja misalnya pariwisata, misalnya keindahan alam dan lain sebagainya. Nah, yang akan dinilai adalah coba buatlah satu paragraf yang kamu parafrase. Ya, jadi kamu mungkin mengambil informasi dari satu sumber, kemudian coba kamu tuliskan dengan kata-katamu sendiri, tapi tetap menuliskan sitasi. Nah, sitasi yang kamu tuliskan di situ minimal 4. Nah, terakhir tentu kamu buat referensi atau daftar pustaka dari mana kamu mengambil informasi-informasi yang sudah kamu dapatkan itu. Gitu ya. Oke, demikianlah pembelajaran workshop kita di hari ini.
topik ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan di pertemuan selanjutnya kamu juga bisa melanjutkan menuliskan esainya gitu ya. Semoga dari apa yang sudah kamu pelajari bisa kamu benar-benar terapkan di dalam ketika kamu sekolah mengerjakan tugas, bahkan ketika kamu nanti kuliah sudah kerja, itu akan sangat berguna untuk kamu gitu ya. Dan satu yang perlu kamu terus tanamkan dalam diri kamu sejak dini, bahwa kamu harus jadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Jujur dan berintegritas, karena itu adalah sesuatu yang amat bernilai yang kamu punya, yang tidak akan bisa hilang daripadamu. Demikianlah anak-anak sesi workshop kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian.